Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak, Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman, baik yang hadir secara offline, hadir di sini, ataupun hadir di rumah masing-masing melalui media online. Hari ini kita akan membahas, menyelesaikan tema tentang agar asa tetap menyala, agar semangat harapan tetap menyala. Kita semua tahu bahwa harapan itu adalah ruh dalam kehidupan. Sampai para ahli hikmah mengatakan bila orang hidup tanpa harapan, ya, kalau orang hidup tanpa harapan, dia akan menjadi orang yang mudah putus asa. Bahkan katanya hidupnya seperti zombie. Dia bergerak tapi tidak jelas arahnya. Maka tugas kita, saudara-saudaraku tercinta, hidup harus selalu penuh harapan, penuh asa, penuh keinginan yang mulia. Nah, ada beberapa cara supaya hidup kita tetap harapan itu menyala. Satu, pahami hidup itu sebagai ujian. Jangan lupa selama kita hidup, ujian demi ujian akan kita lewati. Kalau Bapak Ibu saya lihat di sini seperti tidak bermasalah, bukan berarti Anda tidak punya masalah, tapi Anda bisa menyelesaikan masalah. Nih ibu-ibu di sini, seperti wajah nate bahagia, adem. Kalau saya tanya satu persatu, saya akan mengatakan, ibu nggak nyangka ibu kuat, ya Allah. Karena ibu sebenarnya bisa menyelesaikan masalah, bukan tidak ada masalah, gitu ya. Nah, yang kedua, kita harus pahami bahwa apapun yang menimpa diri kita itu bentuk kasih sayang Allah. Jadi kita ini harus punya pandangan yang positif. Kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, begitulah cara Allah menyayangi saya. Tidak sedikit orang yang karena diuji, ditimpa kesusahan, akhirnya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit itu. Ya, dan saya katakan di sini bahwa kalau poin pertama itu kita menerima ujian, poin kedua itu kita menganggap, berpikiran bahwa ketidaknyamanan itu merupakan bagian dari cinta Allah kepada kita semua. Seperti orang yang diberi sakit, Allah tuh sayang, ingin menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Nah, yang keberapa sekarang? Nah, ketiga sekarang, jangan berhenti berinteraksi, bergaul dengan Quran. Nah, ini poin yang ketiga. Jangan berhenti untuk bergaul, untuk akrab, untuk mempelajari Al-Quran. Jadi kalau kita ingin punya semangat, saudara-saudara, kita itu harus mau mendengar nasihat-nasihat Al-Quran. Karena sumber nasihat yang paling bagus, tidak ada sumber nasihat yang paling bagus kecuali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Ihsan, boleh dibacakan surat Al-Jasiyah ayat 20, Ustadz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Shadaqallahul azim. Kenapa saya tadi katakan kalau kita ingin punya harapan yang terus menyala, kita harus berinteraksi, bergaul. Jangan bosan untuk membaca, menelaah Al-Quran. Karena Allah berfirman, hadza basairu linnas. Quran itu pedoman. Jadi teman-teman,
hidup itu butuh ada pedoman yang ngatur kita. Bukan hanya pedoman, wahudan, petunjuk. Dan ketika kita berpedoman kepada Quran, warohmatun, itu akan menjadi rahmat bagi siapa? Liqaumi yuqinun, bagi kaum yang meyakini. Catat teman-teman. Jadi kalau kita baca Quran tapi tidak meyakini, tidak akan jadi petunjuk dan rahmat. Quran itu kudu diyakini bahwa ini adalah petunjuk, basairul linnas, pedoman bagi manusia. Ya, pokoknya apapun yang dikatakan Quran kita percaya. Nah itu namanya metode otoritas. Dalam hidup ini kita kadang menggunakan metode otoritas. Kita datang ke dokter, Ustadz Ihsan datang ke dokter, kata dokter teh, Pak Ihsan, nanti obatnya ada yang diminum 3 kali sehari, ya. Itu harus sampai habis. Ustadz Ihsan nanya enggak, dok itu teh isinya apa? Ya, enggak kan? Diminum ya sehari 3 kali. Kita tahu kan? Kalau obat itu racun, tapi karena dokter yang ngomong, ya, racun bu, aslinya obat mah racun. Racun apa? Racun manusia, racun untuk penyakitnya. Racun manusia. Obat tuh racun bagi penyakitnya. Saya tidak punya penyakit itu, saya diminum, hancur saya, rusak saya. Tapi Ustadz Ihsan begitu menerima resep diminum ya, sehari 3 kali minum. Itu namanya metode otoritas. Trust, percaya. Ya, kita sama Al-Quran percaya. Kata Quran teh, kamu lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Yang aneh, kepada manusia saja kita percaya. Ya, ke mesin aja Anda percaya. Begitu lampu merah berhenti. Ya, percaya kita. Bakal aya kereta datang, terus percaya. Menolak aya kereta. Kita dalam hidup itu butuh percaya. Kita minum obat karena percaya. Masa kita tidak percaya dengan pedoman yang Allah turunkan? Aneh. Maka kalau kita ingin tetap punya semangat dalam hidup, kudu berinteraksi dengan Al-Quran. Saya pernah memberikan ilustrasi. Kalau di tangan saya itu ada gelas bening berisi air teh, warnanya gelap air teh. Ya, nih. Sebut saja ini gelas berisi air teh. Lalu saya siapkan segalon air mineral yang bening. Lalu dilubangi kecil masuk ke gelas ini, ya, yang tadinya berisi teh, yang gelap warnanya, setetes, setetes, setetes. Lama-lama nggak bening dulu. Anda mah sok bicara teh sok loncat. Tadinya kan itu teh hitam pekat. Setetes, setetes, setetes. Lama-lama apa? Memudar. Warnanya memudar terus saja, dan ujungnya begitu air galon tadi udah setengahnya lebih, bahkan 3/4, saya pastikan gelas itu sudah berisi air bening. Gambarkan Al-Quran itu seperti air bening yang ada di galon. Diri kita ini adalah gelasnya. Di otak kita, di pikiran kita, di hati kita, mungkin ada hal-hal yang kotor dalam hidup ini. Tapi karena tiap hari diberi percikan iman, sepercik, 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 pikiran hati kita yang tadinya pekat, pelan-pelan apa?
memudar tadi, memudar, tidak terlalu pekat, pelan-pelan, akhirnya bening. Tahukah saudara-saudaraku tercinta, kalau kita ingin punya semangat yang selalu menyala, harapan yang selalu optimis, maka sesungguhnya tiap hari pikiran dan hati kita kudu diberi percikan keimanan melalui Al-Quran itu. Al-Quran. Hadza basairul linnas. Inilah pedoman bagi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya. Atau misalnya ini mah udah pada hafal semuanya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal. Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan, kudu yakin, petunjuk bagi orang yang takwa. Nah teman-teman, kita mendengar berita ada orang yang kena bom di Palestina. Itu harusnya kalau di akuntansi itu dikasih bius. Banyak di antara saudara kita yang tidak pakai bius, cuma baca Al-Quran saja. Nah itu ternyata ada hasil risetnya. Jadi ini teman-teman yang para akademisi yang suka membaca artikel-artikel di artikel yang terakreditasi, Anda bisa cek coba. Saya mencoba browsing beberapa artikel ilmiah bahwa ternyata orang kalau yakin dengan yang dia baca, sakit dan tidak itu kan dikendalikan sama otak, ya. Maka rasa sakit itu berkurang atau bahkan dia tidak merasakan. Itu teh secara ilmiah terbukti. Jadi ada beberapa jurnal ilmiah, ya. Jurnal ilmiah ini mah kalau ngomong jurnal ilmiah para dosen ngerti teh. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu dosen yang hadir atau yang di YouTube, Anda bisa cari jurnal ilmiah, ya, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah apa yang dibaca, diyakini itu bisa mengurangi rasa sakit. Dan saya menemukan 4 jurnal ilmiah yang terakreditasi. Maksudnya itu ada di jurnal ilmiah yang bukan abal-abal. Itu mah pasti dibaca oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Saya menemukan 4 dah. Biasa rurusuhan wong itenya. Coba dengan segala kesibukan saya cari gitu. Oh iya benar. Berarti kalau ada saudara-saudara kita di Palestina yang baca Al-Quran saat melahirkan begitu sakitnya, padahal sesar tidak dibius, dia bisa kemudian yang diamputansi, kemudian yang dikeluarkan pelurunya, ya cukup ada anak yang dikeluarkan pelurunya itu di posisi yang sangat menyakitkan, dia baca ayat-ayat tertentu yang dia hafal gitu kan. Nah ibu pun kalau sangat lelah ngadepin suami, bener bu, nah nari ibu siapa yang canda, aku mah serius. Ibu lelah sekali ngadepin suami, ambil Al-Quran. Jadi paling tidak ibu serasa diberi, bukan serasa diberi obat penghilang rasa, seolah ibu dianestesi gitu. Ya bu, ibu menyeri hati bu, nyeri kusalakinya, gitu. Ambil Quran bu, baca. Biarlah anestesi ibu itu adalah Al-Quran. Ya, pantesan ada almarhum guru saya, beliau itu sakit kanker tulang. Itu katanya sakitnya luar biasa. Kata putra-putranya, abah mah nggak mau disuntik bukan anestesi waya tuh, disuntik penghilang rasa, iya bukan bius. Anda mah yang salah dina ngasih tahu teh. Iya, dosis
Pokoknya penghilang sakit tuh, duh, naon jadi lupa ningali Anda sih. Ya, Anda mah bukan ngasih ide, bikin morfin. Jadi dikasih morfin, Bu, supaya rasa sakitnya hilang atau berkurang. Beliau mah nggak mau, nggak usah. Abah membaca Quran. Dulu kan saya nggak ngerti ya, masih di pesantren. Ku baca Quran hilang rasa sakit. Ternyata di usia seperti sekarang ini saya menemukan jurnal-jurnal ilmiah yang mengatakan orang kudu yakin dengan bacaan itu rasa sakitnya berkurang bahkan hilang. Kalau ada Anda dengar cerita bahwa ada orang yang soleh itu sakit, orang tuh pakai morfin untuk menurunkan rasa sakit, untuk menghilang, dia baca Quran. Itu benar, Bu, gitu ya. Ya kalau saya pernah uji coba, pernah merasa sakit ya, ari covid mah berenang lah, itu mah sakit untuk nganyar dari awak, sebadan-badan teh ngilu, wah, gerak geser gitu teh asa sakit kan gitu. Karena kebetulan kan tiap orang yang covid itu beda-beda. Saya itu yang fatalnya, saya ini mengalami kekentalan darah. Itu, Bu, bener loh, Bu. Saya mah cuma baca Quran yang saya hafal aja. Karena ada yang bilang cina kade kalau udah covid teh banyak yang lupa kan. Ari lupa istri makan nggak terlalu masalah kan. Iya, lupa ayat Quran. Jadi ketika tertidur saya ulang-ulang baca Quran, Bu, itu saya rasakan ya, rasa gelisah. Kan orang covid itu ada gelisah, ada susah tidur, ada pegel-pegel seru badan, ya kan. Nah, ternyata saya baca itu, saya nggak ngerti bahasa ilmiahnya, ikuti aja baca, bener loh, Bu, saya bisa tuh, sepertinya rasa sakit itu berkurang bahkan hilang. Saya cuma inget tuh bacaan saja, bacaan aja gitu. Jadi rasa pegel, rasa pokoknya rasa yang tidak enak yang pernah Anda rasakan juga di covid ya, mungkin sekarang teh covid mah tuh sabaraha-nya, iya mah contoh. Saya mah katanya cancer, ya mah covid dua menit agul aku mah cuma cerita. Jadi gini, Bu, saya cuma cerita bahwa saya pernah mengalami yang mungkin juga dialami oleh di antara Bapak Ibu yang pernah covid, yang sampai masuk rumah sakit, yang sampai macam-macam treatment gitu. Nah, obat nanti di rumah dia kan sakeresek apa tilu keresek ya kan gitu. Tapi bener loh, Bu, kalau pokoknya saya teh macawe, itu pun yang saya ingat diulang itu kok saya jadi reda gitu loh. Makanya kalau saudara-saudara kita di Palestina itu sampai berdarah-darah segala macam lalu baca ya. Dan sekali lagi saya ini dikuatkan oleh jurnal-jurnal ilmiah yang saya baca. Dan mungkin setelah ceramah ini kalau ada waktu saya search lagi, karena kemarin malam tuh searchnya belum begitu serius. Saya bacanya juga tidak dalam ya, tapi saya lihat bahwa ini jurnal terakreditasi yang juga penulis serta editornya serta jurnalnya bukan abal-abal gitu. Maksudnya orang-orang yang ahli, para profesor di bidangnya gitu loh. Nah, jadi teman-teman, ini pelajaran bagi kita bahwa ternyata Quran itu bisa memberikan kekuatan yang luar biasa ya. Jadi yang pertama apa? Kalau kita ingin punya semangat yang membara, pertama apa? Pahami hidup itu uji. Yang kedua, bahwa ujian itu kasih sayang Allah. 3, jangan pernah berhenti bergaul, mempelajari, berinteraksi dengan Al-Quran. Yang keempat, jangan bergantung kepada selain Allah.
Atau dengan kata lain, hanya bergantung kepada Allah saja. Ya. Bergantung mah kepada Allah. Kalau ibu bergantung pada suami, suamimu itu segantang-gantangnya suami, sabager-bagerna suami adalah manusia. Bisa berubah pikirannya. Ya. Bapak sesolehah-solehahnya istri bapak, dia adalah manusia. Ada saat bagian hidupnya mengecewakan, Pak. Berarti gimana? Bergantung mah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingin tetap punya semangat dalam hidup, bergantung mah sama Allah. Ya. Dan ada ayat yang sering kita baca, Qul huwallah Allah satu, Allah tempat bergantung. Kalimat engkau ya Allah tempat bergantung saya. Ibu pernah kecewa sama suami? Pernah. Oh sering. Pertanyaannya salah ya, harusnya ibu sering kecewa? Oh harus begitu ya pertanyaannya. Nah, tapi kan saya mah orangnya santunnya gitu kan. Ibu pernah kecewa sama suami? Pernah, ya ada juga yang sering. Tahu nggak Bu? Karena ibu terlalu bergantung 100%, ibu katakan, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah, Allahus somad itu Allah tempat bergantung. Itu surat pendek tapi dalam. Qul huwallahu ahad, Allah saya satu, Allah tempat bergantung saya. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan ujungnya itu loh, walam yakullahu, tidak ada yang selevel dengan Allah. Jadi sebenarnya surat Al-Ikhlas, makanya surat Kulhu itu disebut Al-Ikhlas, artinya ikhlas yang benar-benar menggantungkan diri kepada Allah. Tapi banyak orang Islam yang ayo baca surat Al-Ikhlas nggak hafal Pak. Qul huwallahu ahad Allahus somad. Nah, jadi Al-Ikhlas nggak tahu, ari kulhu tahu. Ya. Nah, Ustadz Ihsan sebagai penguat boleh dibaca teman-teman Al-Ankabut ayat 41. Nampaknya sudah siap Bapak Ibu, Bapak-bapak? Alhamdulillah ya. Kita awali Bapak Ibu sekalian dengan isti'adzah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Ya, saudara-saudaraku tercinta, metode yang digunakan Quran seringkali menggunakan perumpamaan. Ya, contoh, ketika Allah berfirman tentang keimanan yang kokoh, itu menggunakan kata-kata perumpamaan. Alam taro kaifa doroballah mathalan. Tidakkah kamu perhatikan Allah membuat perumpamaan? Iman yang kokoh seperti pohon yang kokoh, akarnya menghunjam ke bumi, daun dan rantingnya menjulang ke langit, rimbun dan memberikan buah setiap saat. Nah, sekarang Allah memberikan perumpamaan. Kalau kita bergantung kepada selain Allah, seolah-olah kita ini berpegangan pada satu yang rapuh. Diumpamakan di sini, yang rapuh itu adalah sarang laba-laba. Ya, memang untuk ukuran laba-labanya kuat. Untuk ukuran laba-laba, ya, karena sarang laba-laba itu salah satu cara untuk menjebak mangsa. Ya, berarti untuk ukuran mangsanya
sarang laba-laba itu kokoh. Tapi di balik kekokohan sarang laba-laba itu hanya kokoh untuk mangsanya yang kecil. Tapi bagi kita, sarang laba-laba itu tidak ada kekuatan. Buktinya di rumah ibu, kalau ada sarang laba-laba di ujung-ujung itu kan gampang dibersihkannya. Nah, jadi gini, sekuat-kuatnya Anda bergantung, kalau bukan kepada Allah, sesungguhnya yang Anda hebat itu hanya sekuat sarang laba-laba. Kalau saya menggantungkan diri kepada orang, ya, maka sekuat-kuatnya orang itu hanya sekuat sarang laba-laba. Kalau ibu menggantungkan hidup 100% pada suami, sekuat-kuatnya suami ibu itu sekuat sarang laba-laba. Saya menggantungkan diri ke orang yang dianggap kuat di negeri ini, kekuatannya, pengaruhnya besar. Sebenarnya saya diumpamakan hanya bergantung pada kekuatan sarang laba-laba. Jadi kalau ibu lihat suami, ibu katakan sarang laba-laba. Naon mama? Sarang laba-laba. Jadi gimana? Mama hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bapak gitu, Pak. Lihat istri, sarang laba-laba. Ku sapu ge hancur eta. Gitu. Jadi artinya maksudnya bukan untuk menghinakan. Maksudnya jangan salah bergantung. Bergantunglah pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya punya sebuah riwayat yang bagi saya sih menakjubkan. Nggak tahu kata Anda ya. Kadang kan kita beda selera. Kata saya mah menakjubkan, kata Anda teh, nah, gitu ya. Kayak ada cerita, cerita bodor loh. Ya Anda teh cerita tuh. Anda ketawa-ketawa. Kata suami teh, nah narisi mama. Bodor nah gitu ya. Jadi saya baca riwayat, mungkin Anda pernah dengar cerita atau kisah tentang hadithul ifki. Gimana, tertarik baru dengar? Hadithul ifki. Hadith itu artinya berita, pembicaraan. Ifkun itu penuh dusta. Pernah ada satu penaklukan Bani Mustalik zaman Rasulullah, dan Rasulullah bawa istrinya ke medan peperangan itu. Ya. Nah biasanya kalau istri panglima itu dibawa pakai tanduk, paham maksudnya? Tanduk ya, gitu. Ketika pulang dari pertempuran Bani Mustalik itu, Aisyah kan pada berhenti tuh rombongan. Aisyah izin untuk buang hajat. Pas mau balik lagi, kalungnya jika nama jatuh. Refleks we perempuan biasa, langsung begitu, nggak lapor bahwa saya mau ngambil kalung dulu, nyari. Terus rombongan berjalan berangkat, diangkat. Di dalam tandu itu ada Aisyah nggak? Karena memang Aisyah itu tinggi ramping, kan ayah nu tinggi tebal. Dengar, siapa yang body shaming? Saya lagi cerita, kan kudu masuk akal. Ditandu ya, begitu kata rombongan teh, jalan. Orang yang ngangkat tandu tuh merasa nggak ada beda. Aisyah itu kan orangnya tinggi ramping, karena ada juga yang tinggi tebal. Kalau pendek bulat, maunya pendek tebal. Sok jika tuh bahasa tenu. Kalau pendek bulat, tinggi tebal, tinggi ramping. Dan Bunda Aisyah itu kulitnya putih. Taunya dari mana? Nabi senang kalau Aisyah dicandain wajahnya memerah, maka suka disebut Humairah. Tidak mungkin
mungkin kemerah-merahan, tidak mungkin merona kalau kulitnya hitam. Maka kalimat Humairah, Bunda Aisyah itu kulitnya merona, berarti putih. Mual mungkin Kang Ihsan? Ya karena genek kalau sawo matang udah gitu busuk, nggak mungkin merona. Kalau genek bahasa Indonesianya apa ya? Menggenek, saudara. Ya. Nah, jadi Bunda Aisyah itu tinggi, ramping, jadi ringan sampai ya tinggi ramping itu semampai ya. Sampai ketika diangkat tuh nggak nyadar kalau Bunda Aisyah itu nggak ada di situ. Nah, begitu Bunda Aisyah balik, udah nggak ada rombongan. Ya. Nah, biasa dalam sebuah pertempuran suka ada tim penyisir paling belakang. Tim penyisir ini untuk melihat bisi ada yang tertinggal. Nah, tim penyisir ini namanya Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal kaget lihat Bunda Aisyah, maka dengan serta-merta ya Sofwan bin Mu'attal itu kan kalau unta teh tinggi, maka si unta itu direbahkan supaya Bunda Aisyah bisa naik. Lalu Sofwan bin Mu'attal membelakangi Bunda Aisyah jadi nuntun gitu. Paham? Jadi di belakang. Jadi bukan berarti naik karena onta, dua nana karena onta gitu dibonceng jika di taman safari. Bukan. Bener nggak? Enggak, karena kalau di taman safari mah gitu. Saya ada fotonya ketika anak saya masih kecil ya, naik onta. Kata anak teh, "Mau sama papa." Naik kurang. Ketemu jamaah, apa komentarnya? "Pak mending ngersakeun. Disangane teh urang nu hayang naik onta." Ya aku teh kalau nggak karena anak nggak mau naik unta. Demi anak atuh kyoto. Saya teh. Jadi anak saya di depan, anak saya masih kecil-kecil kan, taman safari gitu loh. Ya. Terus ada komen mending ngersakeun. Anda perlu tahu Sofwan bin Mu'attal itu bukan berarti satu kendaraan dengan Bunda Aisyah, enggak. Kan dia naik di kendaraan tuh unta. Dari kejauhan, ini mah Bunda Aisyah. Karena tidak ada perempuan kecuali istri Nabi saat itu, ya. Enggak banyak nanya, enggak. Kan Anda makin, nah hanya lira. Nah tuh, kan Anda so kayak gitu, ya. Anda pasti Ustaz Ihsan makin, "Bu kunaon? Kenapa ibu terlambat? Kenapa enggak?" Ya, Sofwan bin Mu'attal mah tahu etika. Begitu tahu itu Bunda Aisyah, langsung ya mendekat dan mendepakkan. Jadi unta kan tinggi, disuruh duduk si unta teh. Nah, duduk. Begitu duduk, baru Bunda Aisyah naik. Nah, kemudian ya sahabat ini ia megang nih begini, nuntun. Sama sekali tidak melihat begini, apalagi naik dua Nggak, saya perlu jelaskan itu. Bisi Anda kabayang, jadi Sofwan dan Bunda Aisyah saonta? Enggak, tidak. Gitu ya. Nah, otomatis di sana sudah ada rombongan yang banyak. Di belakang ini kan nyusul. Jadi begitu ketemu dengan rombongan, semua mata lihat. Kebayang tuh sama Anda. Jadi Sofwan bin Mu'attal ini bareng dengan Bunda Aisyah. Saat itulah ada orang munafik yang menyebarkan berita. Nggak nyangka ya, nah, gitu. Nggak nyangka eta istri Nabi yang dimuliakan selingkuh. Bu, kayak saya jelaskan ayatnya.
Kabayang tuh bagaimana Nabi saat itu dapat berita dan itu langsung cepat menyebarnya. Padahal waktu itu kan tidak ada media online. Mulut ke mulut dan memang orang munafik mah senang kalau terjadi kekacauan. Nggak mungkin di jalan tidak terjadi apa-apa, nggak mungkin. Nah, terus saja kan gitu. Tapi satu hal nih, bapak-bapak, Nabi tetap husnuzon kepada istrinya. Ya, bapak memerintah, kadius ya, diuk mana? Apa? Ya, jadi ini pelajaran juga bahwa Rasulullah husnuzon kepada istrinya, tidak mungkin istrinya berbuat sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang buruk. Tapi sebagai manusia, Nabi tentu saja dari kiri dari kanan berita kan gitu. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dua sahabat yang bisa diajak diskusi. Ya, beliau memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid. Kata Nabi, kira-kira apa yang harus saya lakukan pada istri saya tentang berita ini? Kalau Usamah mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkin istrimu melakukan hal yang buruk. Gitu. Jadi Nabi tetap takut zolim, takut salah, jadi minta pendapat. Jadi Anda perlu tahu Pak, minta pendapat itu suatu yang wajar gitu. Maka kalau ibu minta pendapat, tapi kepada ahli, dong ke sembarang orang, naik angkot, teteh gitu. Harus gaya. Rasulullah itu percaya kepada Usamah bin Zaid, minta pendapat. Bahkan minta pendapat pada Ali bin Abi Thalib, mantunya. Nah, ini kita lihat ada sisi kemanusiaan. Kalau Ali mengatakan lebih baik diceraikan saja, gitu. Ya. Jadi wajar ada dua pemikiran yang berbeda. Kebayang tuh? Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, khawatir reputasi nama baik engkau rusak, jadi ceraikan saja. Kalau siapa? Usamah bin Zaid, saya yakin ya Rasulullah, Bunda Aisyah tidak mungkin melakukan hal yang buruk. Jadi level Nabi saja tetap ada sisi manusianya, ya kan? Gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai akhirnya Rasul bertanya langsung pada Aisyah setelah minta pendapat pada Usama, pada Ali, ya. Ini cerita bagaimana menghadapi sebuah gosip. Padahal Anda tahu saat itu gosipnya apa? Hanya lisan, tapi heboh Bu, heboh gitu. Kata Nabi, wahai Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku berita tentang dirimu. Pasti kamu tahu itu. Jika engkau memang bersih dari tuduhan, pasti Allah akan membebaskanmu. Artinya Allah akan menjelaskan. Dan jika engkau melakukan dosa, kan aku nggak tahu apakah kamu ini melakukan dosa atau tidak. Tapi kalau ternyata kamu melakukan dosa, pasti akan ada penjelasan. Ya. Kalau kamu tidak melakukan, pasti akan ada ayat yang membebaskan itu. Ya. Jika engkau melakukan dosa itu, sok kamu tobat. Jadi kata Rasul, kalau kamu betul melakukan itu, sok kamu tobat. Ya. Kalau enggak, nanti Allah akan, dan memang Aisyah tidak melakukan itu. Bahasanya gini, apa yang harus aku tobatkan? Dan saya mah tidak berbuat dosa. Udahlah saya mah menggantungkan ini kepada Allah saja. Fasobrun jamilun wallahul musta'an ala ma tasifun. Saya mah akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Saya akan sabar menerima
berita-berita busuk itu, dan saya hanya berharap pada Allah. Jadi saya bercerita tentang sampai, jadi kalau misalnya Ustadz Ihsan kena fitnah, saya kena fitnah, cetek Ustadz Ihsan karena Bunda Aisyah saja, istri Nabi, enggak tanggung-tanggung. Hari Aam, Ihsan, abal-abal orang menaun gitu. Jadi kalau saya misalnya kena fitnah itu ini apa? Itu Bunda Aisyah we di fitnah, saudara. Ya. Nah jadi teman-teman kalau misalnya Anda kena fitnah gitu, apa aku dibanding dengan Bunda Aisyah? Juga karario. Ya maksudnya gini, apa aku ya? Cetek atuh. Bunda Aisyah mah kebayang nggak beratnya sampai jadi bahan cerita sama Dina tuh. Tak istri Nabi berselingkuh, enggak kira-kira, wah gitu kan. Apa kata Bunda Aisyah? Saya masrahkan saja pada kuasa Allah. Dan benar teman-teman. Kemudian turunlah surat An-Nur ayat 11 sampai dengan 22 mengklarifikasi bahwa itu adalah berita bohong. Coba buka surat An-Nur. Surat ke-24. Nah, ini aja Ustadz Ihsan, setengahnya aja. Dari ayat 11 ya. Dari ayat 11 sampai 12 aja. Siap Ustaz. Sudah dibuka Bapak Ibu? Nanti Ibu Bapak di rumah baca sampai 22 ya. Kan Anda tahu alur cerita sebab turun ayat ini ya. Nah, tapi ada bagian yang ada kaitan dengan kehidupan kita saat ini. Ya Ustadz Ihsan. Baik Ustaz ya, sudah siap Bapak Ibu? Ya, udah ketemu ya. Kita awali kembali dengan isti'adzah ya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim laula iz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian, ayat yang mengklarifikasi itu sebenarnya sampai 22. Tapi coba perhatikan. Innalladzina ja'u kabil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang yang membawa berita bohong. Tuh. Jadi gini, itu teh berita bohong. Dan Anda tahu, bahkan yang diisukan selingkuh itu enggak tanggung-tanggul. Siapa? Bunda Aisyah, istri Rasul. Yang kita tahu gak usah diragukan kesolehannya. Makanya Bapak kalau difitnah, Ibu difitnah, katakan orang yang memfitnah itu nggak pandang bulu. Ya, saya mau difitnah dan saya mau bukan pejabat. Cek saha. Anda walaupun di masyarakat itu nggak ada apa-apanya, peluang difitnah itu ada. Nah, itu adalah dari golongan kamu juga. Jadi yang paling sedih, kadang fitnah itu dari dalam rumah kita sendiri. Ya, paham maksud saya? Paham? Dari cingwai.
jangan kamu mengira berita itu buruk, bahkan itu baik bagimu. Gimana itu? Ustadz Ihsan difitnah. Cek saya teh, Kang Ihsan, terima aja, itu baik bagimu. Cek Ustadz Ihsan teh, baik-baik naon? Nama dan kehormatan saya terinjak-injak. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan atas dosa yang diperbuatnya. Apa baiknya? Saya ngomongin Kang Ihsan si ini, tah Ustadz Ihsan teh sedang mendapat transferan amal soleh, dan dosa Ustadz Ihsan ditransfer kepada orang yang memfitnahnya itu. Paham Bu? Jadi gini, mun ibu difitnah, ibu teh gini, ya Allah, betapa indahnya dosa-dosa saya dipindahkan ke mereka, dan kebaikan mereka bisa menambah saldo amal saya. Gitu. Jelas Bu? Nah, barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, ia akan mendapat azab yang besar pula. Karena ada orang yang menyebar fitnah dengan ukur kia. Oh gitu? Tesangki. Nah, tapi ayah oke, oh gitu, langsung sebarin ke Pak Engkon, sebarin Pak, lebih gede lagi, paham nggak maksudnya? Jadi makin dia itu heboh memfitnah, dia makin besar. Jadi orang kalau dengar fitnah itu ada dua. Oh gitu? Jadi aku kemana wainya baru tahu. Saya mengaminkan berita itu, tapi saya tidak memperbesar. Saya dapat bagian dosa, ya. Amal soleh saya ditransfer ke Ustadz Ihsan. Nah, pas itu berita diterima sama Pak Wahyu, situ ada Pak Wahyu ngaran. Dia mah semakin membesarkan lagi. Wah, itu lebih besar. Nah, ini pelajaran bagi kita. Di sini ada kalimat, sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Jangan heran kalau sampai detik ini masih ada orang Islam yang membela Israel. Ya? Sampai gini, apa? Jauh-jauh nguruskan Israel. Ya? Jadi, tete orang Islam. Jadi Anda perlu tahu, zaman Rasulullah saja ada yang tidak berpihak kepada kebaikan. Makanya di sini dikatakan itu dari golongan kamu juga. Ya. Jadi artinya sekarang kan berita tentang kedahsyatan saudara-saudara kita yang ditindas di Palestina itu luar biasa sekali. Rasanya aneh kalau kita tidak tahu tentang itu, tapi kekeh ada yang bilang itu mah urusan orang lain. Ya, andaikan saya bilang itu bukan urusan orang Islam, paling tidak cik atau secara manusiawi, secara manusia harus terpanggil. Apa yang akan Anda lakukan kalau Ustadz Ihsan ya nyekekan anak ucing? Cekek, tendang, cekek, tendang. Kalau Anda punya pri kebinatangan, hei, apa kamu itu? Kita marah. Ya. Padahal itu bukan ucing kita. Pasti kita terpanggil untuk itu. Gitu. Ini yang dibunuh, disiksa, dihancurkan manusia. Tapi kemudian ada orang Islam yang katanya beragama tidak terpanggil untuk peduli. Nah, Allah berfirman, kadang dari golonganmu juga malah melakukan hal yang nista, gitu, ya. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka ketika mendengar berita itu bohong? Jadi Rasul tuh sampai turun ayat ini tidak punya prasangka buruk terhadap Bunda Aisyah. Tidak. Nah Bapak,
mun aya berita tentang istri bapak teh jangan langsung marah-marah entah. Sampai hanya bedanya Arika istri bapak membual turun ayat. Misalnya ada berita tentang istri bapak, problemnya memang mulai turun ayat. Tapi ambil, mengapa orang mukminat tidak berbaik sangka? Ya udah berbaik sangka saja. Sama bohong. Sama gitu. Ibu kayak gitu. Kalau dengar berita tentang suami teh, masa si suami aku melakukan itu? Mal mungkin. Eta mah nu nyebarkeun teh hayangeun ka salaki urang. Salaki urang teh atuh pangkasepna Saarjasari atuh. Kunaon tah? Eta mah fitnah ka salaki saya. Gitu ibu teh kudu kitu, Bu. Eta mah fitnah ke suami saya. Sampai kalau ayat berikutnya ada 4 saksi. Tamun aya 4 saksi nu bersumpah nya ningali dengan mata kepalana kakara percaya. Hari can aya saksi mah bohong, itu berita bohong. Gitu. Makanya saya melihat ada istri artis nu bener. Kamu mau ngomong apa tentang suami saya? Kalau saya tidak lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya tidak percaya. Mata kata artis teh walaupun suaminya teh dianggap playboy, tetap rumah tangganya baik-baik saja. Kenapa? Sampai si suaminya nu insaf sorangan. Apa ya? Sampai si suaminya teh insaf, usah diisan kan tara nonton gitunya. Usah diisan sampai insaf tuh salakina. Itu suaminya teh diisukan dengan itu, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Dia ditanya, gue itu belum lihat langsung dengan mata kepala. Dan tidak ada saksi yang bisa gue percaya. Gue anggap itu bohong. Iya, Bu, memang kudu gitu jadi pamajikan. Jadi istri mah kudu gitu. Jadi ibu terudak. Aku mah percaya. Aku belum lihat. Apa, Bu? Walaupun gonjang-ganjing berita gimana, tetap jalan. Dan akhirnya alhamdulillah suami nanu insaf. Malu sendiri kan gitu. Sampai kata suaminya, kalau istriku bukan ini, dari dulu geus cerai gitu. Tuh udah Anda mah ku saya teh sengaja dianonimkan. Siapa? Ada pokoknya mah. Jadi kata dia teh, ini di TV, kalau istriku tuh bukan ini, dari dulu aku teh udah cerai. Ya. Tapi jadi benar, Bu. Ternyata yang diajarkan Quran tuh nomor hiji mah husnuzon. Kecuali Anda lihat dengan mata kepala sendiri dan ada 4 saksi untuk itu. Selama cuma omongan itu ini kenapa? Bisi dosa saya nambah, terus amal saya pindah ke orang itu, nggak mau lebar hese-hese gitu. Dan yang terakhir harus yakin dunia itu sementara, akhirat itu abadi. Ya, dunia itu sementara, akhirat itu abadi. Ya, ini dijelaskan di, nggak apa-apa Ustaz, kita langsung sebut saja surat Ghafir ayat 39. Surat Ghafir surat 40 ayat 39. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Surat Ghafir surat 40 ayat 39. Ada? Tapi biar Abdul kata Ustaz. Surat Ghafir halaman berapa Ustaz Ihsan? 471 ya. 471 Bapak Ibu ya. Kita kembali baca, awali dengan isti'adzah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya qaumi innama hadhil
mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Sadaqallahul azim. Ya, nah sahabat tercinta, ini bagian terakhir, yang kelima. Kalau kita ini ingin tetap punya semangat, kita kudu yakin, wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya mata. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya kesenangan sementara. Ibu, cantik ibu sementara, secantik-cantiknya ibu sementara, nanti mulai ada keriput-keriputnya. Rambut yang tadinya hitam nanti ada putih-putihnya. Bapak sama begitu. Ya, apa sih yang abadi? Tidak ada. Innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya akhirat itulah yang kalau dalam surat yang ibu baca apa? Walal akhiratu khairul laka minal, dan akhirat itu lebih abadi, lebih baik daripada dunia. Nah, ini harus tertancap dalam pikiran dan hati kita bahwa dunia mah sementara. Kalau kita menderita, menderita sementara. Kalau kita bahagia, bahagia sementara. Kehidupan akhirat itulah yang sesungguhnya abadi. Bapak Ibu, untuk saat ini mari kita tundukkan kepala kita, hati kita sejenak. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang oleh Allah sedang diuji dengan ujian yang sangat dahsyat, ya. Kita doakan sama-sama, semoga dengan untaian doa-doa kita, penderitaan udah on. Bapak Ibu, sekalipun doa ini sebenarnya bisa kita sampaikan sendiri-sendiri saat tahajud, saat sholat, jangan lupa untuk mendoakannya. Tapi karena ini adalah sebuah majlis, dan kata Nabi, setiap dalam majlis itu dibacakan ayat Allah, maka para malaikat hadir dalam majlis itu, sehingga kita bermohon dengan banyaknya majlis ini doa kita lebih mustajab. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Hakim, ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Penyayang, Engkau yang Maha Pemberi. Ya Rabb, Engkau yang Maha tahu segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni ya Allah segala dosa-dosa kami, maafkan segala kekeliruan kami, bimbing kami semua dengan cinta-Mu, dengan rahmat-Mu, sehingga kami merasa nikmat di jalan kebenaran dan kebaikan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni kesalahan kedua orang tua kami, muliakan kedua orang tua kami di sisi-Mu ya Rabb. Kami yakin kedua orang tua kami pernah menangis demi kebahagiaan kami, pernah sakit demi kebahagiaan kami, pernah gelisah demi kebahagiaan kami. Kami sebagai anak tidak mungkin bisa membalas segala kebaikannya. Ampuni ya Allah kesalahan kedua orang tua kami, muliakan kedua orang tua kami, berikan keberkahan dan cinta kasih di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, karuniakan kepada kami keluarga yang soleh, keluarga yang penuh mawaddah, rahmah dan sakinah. Karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Jadikan ya Allah anak cucu kami menjadi jariah setelah kami meninggalkan dunia yang fana ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di antara saudara-saudara kami di Palestina, banyak ya Allah saudara-saudara kami yang terluka, banyak saudara-saudara kami yang syahid, banyak saudara-saudara kami yang kehilangan tempat tinggal, banyak di antara saudara-saudara kami yang menangis karena kehilangan keluarga dan orang-orang tercintanya. Ya Allah, terima
wafatnya saudara-saudara kami sebagai syuhada. Wafatkan ya Allah sebagai syuhada. Wafatkan sebagai syuhada ya Allah. Ya Allah, berikan ketabahan, kesabaran, kekuatan untuk saudara-saudara kami yang diberi ujian yang begitu dahsyat. Dan ya Allah, anak-anak yatim yang ditinggal wafat oleh orang tuanya, jadikan mereka anak-anak yang soleh, yang menjadi jariah untuk kedua orang tuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tidak bisa berbuat apapun untuk menolong saudara kami, kecuali menengadahkan kedua tangan, bermohon ya Allah, berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, berikan pertolongan pada saudara kami. Ya Allah, berikan pertolongan, berikan kekuatan. Hanya Engkau yang Maha Penolong. Ya Allah, hanya Engkau yang Maha Penolong. Berikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, pertolongan untuk saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, buka hati saudara-saudara kami yang ada di luar Palestina untuk mendoakan, untuk membantu, untuk meringankan saudara-saudara kami. Ya Allah, bukakan kesadaran untuk saudara-saudara kami yang belum faham, belum sadar kalau tragedi di Palestina itu adalah tragedi agama dan tragedi kemanusiaan. Ya Allah, Engkau Maha Berkuasa untuk memberikan yang terbaik. Berikan pertolongan, berikan kekuatan untuk saudara kami. Dan ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya orang yang zalim ya Allah. Hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Hancurkan sehancur-hancurnya, baik dunia ataupun akhirat. Orang-orang yang zalim ya Allah, orang yang menzalimi saudara-saudara kami di Palestina, baik langsung ataupun tidak langsung. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.